Yang pertama, aku bukan hanya milikmu karena aku milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah, Rasulullah juga telah memberikan perintah kepada muslim secara umum. Hanya saja karena para laki-laki ini memang bekerja kharijal manzil di luar rumah, maka tanggung jawab untuk mengadakan perbaikan di masyarakat, untuk iqamatuddin, untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi, ini sedikit banyak memang akan dibebankan kepada para laki-laki ya, karena dialah yang ada kegiatan-kegiatan di luar rumah lebih banyak daripada perempuan. Misalnya ketika Rasulullah bersabda kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, dari Rasulullah itu meskipun hanya satu ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan lewat hadis yang sangat terkenal itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adzaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau memang tidak bisa, maka rubahlah dengan lisannya. Dan kalau memang tidak bisa, rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selama-lama iman. Sementara di dalam ayat surat At-Taubah ayat yang ke-24, Allah berfirman, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ila akhiril ayah. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi ayat dan hadis ini kalau kita kompilasikan akan membentuk satu pemahaman bahwa meskipun kita sudah menikah, punya anak, ya, punya saudara, punya istri, punya keluarga, punya harta kekayaan, punya rumah, punya usaha, jangan sampai itu menghalang-halangi kita dari berjihad di jalan Allah dan dari mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mereka. Karena itu maka seorang istri harus paham bahwa suaminya bukan hanya milik dia, gitu loh, tapi ada hak Allah di sana dalam hidupnya, ada hak Rasul di sana, dan salah satunya adalah kewajiban seorang suami untuk iqamatuddin, untuk menegakkan agama ini di jalan Allah. Nah dari situ maka tidak selalu seorang suami itu ketika keluar rumah bermain-main, meskipun ketika pulang tidak selalu membawa uang. Bukan berarti laki-laki ini tidak bertanggung jawab, karena bisa jadi keluarnya memang dalam rangka berjihad fisabilillah, dalam rangka berdakwah, dalam rangka berpartisipasi dalam iqamatuddin, seperti itu. Sehingga para istri harus paham ini gitu loh. Jadi jangan hanya menuntut kekurangan materi. Nanti ketika suami hanya disuruh untuk memikirkan masalah ekonomi rumah tangga saja, bisa jadi rumah tangganya berkecukupan, kaya, tetapi memang tidak ada keterlibatan di dalam perjuangan sama sekali, dan ini sangat disayangkan karena ayatnya tadi mengatakan jangan sampai itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad fisabilillah. Nah ayat ini yang dulu sering saya sampaikan kalau triasmore itu apa ya, saya pengennya cinta kepada Allah, cinta Rasul dan jihad itu di atas yang lain gitu loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, aku adalah milik kedua orang tuaku. Anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu gitu loh. Sehingga para istri harus paham bahwa meskipun aku sudah memilih kamu menjadi istri, tetapi ada orang lain yang ternyata secara syariat harus aku dahulukan gitu loh. Ayunas ya Allah muhaqqan ala rajuli, siapakah orang yang lebih besar haknya atas seorang laki-laki, kata seorang sahabat kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan ummuhu, ibunya. Sehingga ketika aku menikah, aku memilih kamu menjadi istri, bagaimanapun dalam kondisi-kondisi tertentu orang tuaku akan lebih aku utamakan daripada dirimu. Itu kamu harus paham gitu loh. Bahwa memang pada dasarnya seorang suami yang baik, suami yang bertanggung jawab tetap akan bersikap adil di antara bagaimana dia memberikan perhatian kepada orang tua maupun kepada keluarganya. Tetapi yang jelas bahwa bagaimanapun
orang tua ini tidak mungkin menjadi mantan gitu ya. Kalau istri malah bisa menjadi mantan. Dan jangan sampai istri itu memojokkan suami pada pilihan-pilihan yang sulit. Pilih aku atau pilih orang tuamu, ini kan pilihan yang sulit gitu kan. Ya, kalau memang pilihannya cuma itu, tetap harus milih orang tua bagaimanapun gitu ya. Tetapi harusnya tidak ada pilihan-pilihan seperti itu. Jadi tolonglah mengerti kalau nanti ada sebagian waktu yang harus aku berikan kepada orang tuaku untuk merawat mereka, untuk berbakti kepada mereka, dan dalam beberapa hal mungkin menafkahi mereka gitu ya. Dalam beberapa hal mungkin menafkahi mereka tuh aku minta kamu memahami itu. Jadi mungkin kalau sampai di rumah waktuku cuma sedikit untuk kamu karena ibuku memanggil dan aku harus melayani dia, ya tolong diikhlaskan. Karena bagaimanapun suatu saat kamu juga akan menjadi seorang ibu, hai istriku, dan anak-anakmu akan melihat bagaimana aku bersikap kepada orang tuaku. Mudah-mudahan itu menjadi tabungan yang baik, sehingga mereka bisa meniru aku, dan pada akhirnya ketika kamu tua nanti mereka juga akan berbakti kepadamu sebagaimana aku mencoba berbakti kepada orang tuaku kan.